semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Silvi Wulandari dari Prodi S1 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan metode praktikum mikrobiologi farmasi, pertemuan kelima tentang perhitungan angka lempeng total. Tujuan dari penetapan angka lempeng total adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya bakteri dalam sampel dan menghitung angka lempeng total bakteri itu sendiri. Angka lempeng total adalah angka yang menunjukkan jumlah bakteri mesofil dalam tiap-tiap 1 mili atau 1 gram sampel makanan yang diperiksa. Prinsip dari ALT ini sendiri adalah untuk menghitung pertumbuhan koloni bakteri aerob mesofil setelah sampel makanan ditanam pada lempeng media atau cawan Petri yang sesuai dengan cara atau metode tuang. Jadi populasi dihitung dengan cara mengencerkan sampel atau bahan uji, dilanjutkan dengan melakukan inokulasi semua hasil pengenceran di dalam media atau plat. Dilanjutkan dengan melakukan perhitungan jumlah koloni yang tumbuh pada pelat dengan bantuan dari koloni counter. Lalu jumlah koloni yang memenuhi ketentuan itu adalah 25 sampai 30 sampai 250 sampai 300 koloni pada media. Jadi uji lempeng total ini dapat dilakukan dengan dua teknik. Yang pertama itu teknik tuang atau cawan tuang, yang kedua itu teknik sebar atau teknik cawan sebar. Jadi pada prinsipnya dilakukan pengenceran terhadap sediaan yang diperiksa, kemudian dilakukan penanaman pada media lempeng agar. Jumlah koloni bakteri yang tumbuh pada lempeng agar dihitung setelah inkubasi pada suhu dan waktu yang sesuai. Perhitungannya pun dilakukan terhadap Petri dengan jumlah bakteri koloni dari 30 sampai 300 koloni. Adanya jumlah angka lempeng total yang ditemukan pada suatu sampel dapat dijadikan acuan bahwa sampel tersebut masih layak untuk dikonsumsi atau tidak. Adapun untuk batas persyaratan perhitungan dari angka lempeng total ini adalah: yang pertama, mikroba yang dapat dihitung 30 sampai 300 koloni. Yang kedua, lebih kecil 30 koloni dianggap cemaran. Yang ketiga, lebih besar dari 300 koloni, spreader atau tak terhingga sehingga tak dapat dihitung. Yang keempat, jumlah bakteri adalah jumlah koloni kali pengenceran. Yang kelima, perbandingan jumlah bakteri dari pengenceran berturut-turut antara pengenceran yang akhir dengan pengenceran yang sebelumnya. Yang keenam, jika sama kurang dari 2 maka hasilnya di rata-rata. Dan yang ketujuh, jika lebih dari 2 digunakan pengenceran sebelumnya. Adapun kemungkinan lain yang berbeda dari cara perhitungan angka lempeng total, yaitu adalah: yang pertama, bila satu di antara Petri dari pengenceran yang sama menunjukkan jumlah 30 sampai 300 koloni, dihitung rata-rata cawan dikalikan faktor pengenceran. Yang kedua, bila pada cawan Petri pada kedua tingkat pengenceran yang berurutan menunjukkan jumlah antara 30 sampai 300 koloni, maka dihitung jumlah koloni dan dilakukan faktor pengenceran, kemudian diambil rata-rata. Jika pengenceran yang lebih tinggi didapat jumlah koloni lebih besar dari 2 kali jumlah koloni pada pengenceran di bawahnya, maka dipilih tingkat pengenceran terendah. Semisal pada pengenceran 10 pangkat 2 diperoleh 140 koloni dan pada pengenceran 10 pangkat 3 diperoleh 32 koloni, maka yang dipilih jumlah koloni dan pengenceran pada tingkat pengenceran 10 pangkat 2 yaitu 140 koloni. Yang ketiga, bila dari seluruh cawan Petri tidak ada satupun yang menunjukkan jumlah antara 30 sampai 300 koloni, maka dicatat angka sebenarnya dari tingkat pengenceran terendah dan dihitung sebagai angka lempeng total terendah. Yang keempat, bila tidak ada pertumbuhan pada cawan dan bukan disebabkan karena faktor inhibitor atau inkubator, maka angka lempeng total dilaporkan sebagai kurang dari 1 dikalikan faktor pengenceran terendah. Yang kelima, bila jumlah koloni
percawanan lebih dari 300, maka cawan dengan tingkat pengenceran tertinggi dibagi dalam beberapa sektor, yaitu 2, 4, dan 8. Jumlah koloni dikalikan dengan faktor pengencerannya. Kemudian hasil dilaporkan sebagai angka lempeng total perkiraan. Yang keenam, bila jumlah koloni lebih besar dari 200 dari bagian cawan, maka jumlah koloni adalah 200 kali 8 kali faktor pengenceran. Angka lempeng total perkiraan dihitung sebagai lebih besar dari jumlah koloni yang diperoleh. Syarat koloni yang ditentukan untuk dihitung adalah sebagai berikut. Yang pertama, 1 koloni dihitung 1 koloni. Yang kedua, 2 koloni yang bertumpuk dihitung 1 koloni. Yang ketiga, beberapa koloni yang berhubungan dihitung 1 koloni. Yang keempat, 2 koloni yang berhimpitan dan masih dapat dibedakan dihitung 2 koloni. Yang kelima, koloni yang terlalu besar atau lebih besar dari setengah luas cawan tidak dihitung. Dan yang keenam, koloni yang besarnya kurang dari setengah luas cawan dihitung 1 koloni. Nah, yang kita akan lakukan adalah nantinya kita akan melakukan pengenceran bertingkat. Jadi sampel yang akan kita gunakan akan kita encerkan secara bertingkat. Dalam arti tingkatan itu berarti 1/10 sama dengan pengenceran 10 kali, 1/100 sama dengan pengenceran 100 kali, dan 1/1000 sama dengan pengenceran 1000 kali, dan seterusnya. Jadi pengenceran adalah melarutkan atau melepaskan mikroba dari substratnya ke dalam air sehingga lebih mudah penanganannya. Kemudian dari pengenceran tersebut akan kita ambil lalu kita masukkan ke dalam media pertumbuhan. Setelah itu kita akan melakukan inkubasi. Apakah setelah diinkubasi ada hasil pertumbuhan mikroorganismenya atau tidak? Jika ada hasil pertumbuhan mikroorganismenya, maka akan kita hitung berapa jumlah koloninya. Lalu apa sajakah alat dan bahan yang akan kita gunakan pada praktikum kali ini? Yang pertama adalah alat. Alatnya adalah cawan Petri, tabung reaksi, rak tabung, bola hisap, pipet ukur, inkubator, dan koloni counter. Kemudian bahannya adalah sampel makanan, aquades, larutan NaCl, media agar, dan kapas. Dan yang terakhir adalah prosedur kerjanya. Yang pertama, disiapkan tabung reaksi dan cawan Petri steril masing-masing sebanyak 3 buah. Lalu beri label 1, 2, dan 3. Kemudian dibuat media agar yang sesuai. Kemudian dimasukkan larutan NaCl sebanyak 1:9 sama dengan 3 gram atau 27 ml NaCl ke dalam masing-masing tabung reaksi dan tutup dengan kapas steril. Kemudian dipipet sampel sebanyak 1 ml dan masukkan ke dalam tabung 1, lalu dihomogenkan atau pengenceran 10 kali. Kemudian diambil 1 ml dari tabung 1 dan dimasukkan ke dalam tabung 2, lalu dihomogenkan atau kita sebut sebagai pengenceran 100 kali. Kemudian diambil 1 ml dari tabung 2 dan dimasukkan ke dalam tabung 3, lalu dihomogenkan dengan kita sebut pengenceran 1000 kali. Lalu dipipet sebanyak 0,1 ml larutan tabung 2, lalu diletakkan dalam Petri dish 1, lalu ditutup dengan kapas steril. Lalu dipipet sebanyak 0,1 ml larutan dari tabung 3, lalu diletakkan dalam Petri dish 2, lalu lagi ditutup dengan kapas steril. Kemudian dipipet sebanyak 0,1 ml larutan dari tabung 4, diletakkan dalam Petri dish 3, kemudian kita tutup lagi dengan kapas steril. Setelah itu dituang media agar ke dalam masing-masing cawan sebar sebanyak 20 ml. Kemudian kita tutup dan dihomogenkan.
Setelah itu, dibiarkan sampai memadat dan dibungkus dengan kertas perkamen dengan posisi yang terbalik. Kemudian, dimasukkan ke dalam inkubator selama 24 sampai 48 jam. Lalu, dihitung jumlah bakterinya dengan menggunakan koloni kontak. Baiklah, mungkin hanya itu saja penjelasan dari saya mengenai praktikum metode penetapan angka lempeng total. Jika ada salah dan kekurangan, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.